Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini Bu Nisa akan menjelaskan tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kita sudah mulai masuk ke bab 5 ya. Dan kali ini Bu Nisa akan menjelaskan tentang arti kerjasama. Sebelum Bu Nisa mulai ke materi, coba kalian perhatikan dulu. Ini adalah beberapa contoh kerjasama yang dapat kalian ketahui ada pada setiap lapisan di masyarakat. Dari anak kecil, dari orang-orang tua, dari pemimpin negara, sampai anak-anak milenial, semua melakukan kerjasama. Apa sih arti kerjasama? Sebelum kita mulai mengetahui arti dari kerjasama, kita harus mengetahui tujuan dari kerjasama itu sendiri. Kerjasama merupakan sumber kekuatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Yang harus kalian ketahui, tujuan nasional Indonesia ada 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal tersebut ada atau tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kemudian kerjasama juga dilakukan untuk melaksanakan pembangunan nasional Indonesia. Bu, pembangunan nasional itu apa sih? Pembangunan nasional adalah usaha secara sadar, berarti sadar ya, untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, atau kalau lebih mudahnya adalah negara yang maju, menjadi negara yang maju. Itu tadi tujuan dari kerjasama. Next, satu lagi. Kerjasama itu merupakan perwujudan dari terlaksananya persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang harus kalian pahami, arti dari persatuan adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Seperti yang kalian ketahui bahwa negara Indonesia memiliki banyak keragaman. Dan ketika keragaman itu bersatu menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi, itu dinamakan persatuan. Dan ketika sesuatu itu keadaannya sudah utuh, sudah bulat, itu dinamakan kesatuan. Begitu ya, kerjasama itu wujud terciptanya persatuan dan kesatuan. Next, oke, kita lanjut ke pengertian kerjasama. Kerjasama itu sama dengan gotong royong, artinya sama ya. Jadi kalau misalnya kalian gak usah tabu mendengar kata gotong royong, oh gotong royong itu berarti sama halnya dengan kerjasama. Artinya adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Bu Nisa kasih contoh ini adalah masyarakat yang mengeruk sungai ya. Bekerja bersama-sama berarti masyarakatnya ini bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Hasilnya apa nanti? Harapannya masyarakat ketika mereka bersama-sama seperti gambar tersebut, maka pada saat musim hujan, sungai dapat menampung air dengan lebih banyak sehingga mencegah terjadinya banjir ya. Itu adalah hasil yang didambakan. Itu contohnya. Kemudian kerjasama atau gotong royong itu merupakan wujud dari semangat sila ketiga Pancasila. Apa cah sila ketiga Pancasila? Ya, pintar sekali. Bu Nisa jawab sendiri ya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Lanjut, next kita bahas faktor pendorong terjadinya kerjasama. Apa sih yang mendorong orang untuk bekerja sama? Ada 2. Yang pertama, manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Contohnya saja,
Di makan siang kalian ada sepiring nasi beserta ikan dan sayur bening. Nah, 3 komponen ini, kalau petani tidak menanam padi, kalian harus menanam sendiri. Kalau nelayan tidak menangkap ikan, berarti kalian harus menangkap ikan sendiri. Kalau petani tidak menanam sayur, kalian harus menanam sendiri. Bayangkan berapa waktu yang kalian butuhkan hanya untuk makan 1 kali makan siang. Nah, inilah manusia memerlukan bantuan orang lain. Dengan dibantu adanya petani, adanya nelayan, maka kalian bisa makan siang dengan tenang ya. Yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Contohnya saja film Tarzan. Dia hidup di hutan. Gimana? Wajar gak hidupnya? Tidak kan? Nah, karena dia tidak hidup bersama manusia lain. Karena kita butuh bantuan dan wajar apabila hidup bersama-sama dengan orang lain, maka kemudian timbullah yang namanya kerjasama ya. Ini untuk mencapai puncak dibutuhkan kerjasama. Itu faktor pendorongnya. Next, gotong royong atau kerjasama itu di berbagai daerah ada istilahnya masing-masing. Jadi kalian jangan heran ya, karena negara Indonesia memiliki keberagaman suku, adat istiadat dan budayanya. Jadi istilahnya beda tapi maknanya tetap sama. Contoh yang harus kalian ingat adalah yang pertama, di Sumatera Barat misalnya, itu namanya Manunggal Sakato. Di Palembang namanya Sikaroban. Kalau di Jawa namanya Gugur Gunung. Kalau di Minahasa namanya Mapalus. Di Bali namanya Subak. Gitu ya. Itu yang harus kalian ingat-ingat. Beberapa istilah yang beda kata, beda kalimat, tapi intinya sama. Kerjasama atau gotong royong. Sekian itu dari Bu Nisa tentang pengertian dari kerjasama. Bu Nisa harap kalian paham. Sampai di sini dulu Bu Nisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.